tidak ada lagi yang menjadi korban tipu-tipu, tapi ternyata Sobat Ambiar bintang tamu kita berikutnya seorang penyanyi dangdut yang sempat vakum dari dunia hiburan, katanya juga menjadi korban penipuan. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Melinda Setiari. Selamat pagi. Aku pangling loh sumpah. Tadi gak ngeh aku. Maaf ya. Nggak apa-apa. Tadi aku cuma nyapa doang. Halo. Pak Ustadz. Iya baik Pak Ustadz sebelahnya gak ngerti. Pangling. Pangling nggak apa. Melinda kemana aja sih? Ngilang loh setelah nikah sama pejabat nih. Oh iya Kak. Nikah sama pejabat Kak? Iya loh, politisi loh, suaminya iya loh. Ada sekarang lebih jadi ibu rumah tangga dan melayani masyarakat untuk suami. Doh, gitu. Melayani Kak Melinda itu masyarakat. yang cinta satu malam. Iya betul. Benar, berubah sekali Nyanyiin dong sekarang. lagunya. Cinta satu malam coba. Dibilang jelek mati. Siapa yang bilang jelek? Siapa yang bilang jelek? Siapa yang bilang bilang jelek, Mana yang bilang jelek? Ayo, kita samperin sekarang. Mana yang bilang Melinda jelek? Aku boleh nggak nyapa dulu ya? Saya mau menyapa semua buat Melinda lovers yang masih rindu sama saya. Terus jangan lupa loh, semua lo Bulurah, Kramat Jati, Pacama pada nonton. Selamat pagi. Di mana? Daerah mana? Daerah mana? Jakarta Timur suami. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Halo, buat masyarakat Jakarta Timur lagi nonton. Jakarta Timur, jangan lupa nanti ibu-ibu pengajian ya. Ya. Ibu-ibu Majlis pengajian. Taklim, ya, betul. Bawa aja ke base camp military lifestyle di puncak ya. Masuk terus. Jakarta Timur. Bayar dong. Bener ya, bener aku bawa. Bawa. 20.000 loh. 20.000. Real Majelis Taklim. Di situ restoran ada enak-enak. Sales marketing turun, capcus. Mbak Melinda, Jakarta Timur. Dia tempat nongkrongnya di Jakarta Timur. Di mana, Banjir Kanal Timur. BKT dong. BKT. Mbak Melinda, kami semua di sini ucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang. Ini kita mau lihat buat Sobat Ambiar, Melinda yang kabarnya menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh temannya sendiri. Silakan. Ini Melinda udah lama nggak masuk TV, giliran masuk TV ceritanya Jujur tentang... nervous banget ya Allah. Jangan dong, kan Udah udah vakum biasa. berapa lama sih Kak emangnya? Berapa tahun ada 8 tahun lebih ya? Ah, lama Terakhir banget, 8 iya, 8 tahun tahun. lebih. Makanya 9 tahun beda lebih lah banget, Mas. Kak. Gede ya badannya sekarang. Enggak, berubah Berbahagia aja. sekarang. Lebih bahagia, Alhamdulillah, amin. alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Masya Allah. Tapi datang-datang ke sini katanya menjadi korban penipuan. Ditipu apa? Jadi gini, sebenarnya sih korban pertama itu suami aku. Jadi handphonenya tiba-tiba dihacker, jadi yang ada yang mengendalikan. Jadi semua udah korban udah pada transfer uang, semua teman-temannya dewannya sudah selalu bilang, "Bang, saya sudah bantu ya sekian." Di bukti transfernya udah siap semuanya. Ya Allah, nah nggak lama jeda suami, saya berapa bulan, 2 bulan baru saya. Terus jadi ada makeup teman saya juga, Mbak Cucu. Tiba-tiba ngasih bukti transferan 7,5 juta. Saya bilang, "Maaf Mbak, izin, ini transferan apa ya?" Saya bilang gitu kan. "Ini loh saya bantuan buat Mbak Melinda." "Bantuan apa ya?" Saya bilang, "Saya enggak, dan itu bukan nama saya di rekening itu," gitu kan. Nomor rekeningnya ya? Iya, saya bilang gitu. Terus coba deh dicek nomornya, nomor HP. Itu bukan nomor HP saya, bukan. Saya bilang, tapi fotonya foto Mbak Melinda. Coba dicek nomornya dulu. Akhirnya saya capture nomor HP saya ke Mbak itu. Lalu apakah sama? Enggak, beda. Nomornya beda, tapi dia Beda. berarti bisa mendapatkan kontak number yang ada di handphonenya Melinda dan suami gitu? Itu betul. Oke, berarti makanya. pertama dia mengaku sebagai suaminya Melinda, lalu minta atau menipu teman-temannya suami. Betul. Dapat berapa banyak kalau dari teman-temannya Kalau dari suami? teman-teman suami ada sekitar 100 juta lebih. Wow. Iya. Oke, kalau dari Melinda sendiri? Nah, terakhir saya pas habis Mbak Cuci itu saya langsung nulis story di IG. Saya bilang, buat teman-teman maaf, handphone saya lagi dihacker, lagi dikendalikan orang. Jadi kalau ada yang minta bantuan tolong maksud diabaikan saja lah, saya bilang gitu kan. Nah, Walaupun besok memang itu paginya, nomornya, ya. Besok paginya April Jasmine telepon saya. Oh, istrinya Ustadz Somad. Ustadz Solmed. Somad, sorry. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Ya kan. Dia bilang, assalamualaikum Kak. Dia bilang, iya Bu Ustazah. Saya bilang, ada apa ya? Saya bilang, itu tadi saya sudah transfer 1 juta, tapi kok saya bingung. Pas saya sudah transfer 1 juta, dia minta lagi 20 juta. Saya dan April itu bagus. Saya bilang, saya yakin ini bukan Kak Melinda. Saya bilang, coba boleh nggak saya minta nomor HP-nya dia? Coba di capture ke saya. Itu bukan nomor aku, saya bilang gitu. Nomornya itu nomor yang sama ketika teman kamu. Nomornya sama. Oh, oke. Tapi
Kalau aku tuh ya, memang kan kita sering banget tuh kejadian penipuan-penipuan lewat WhatsApp ataupun lewat Ya, SMS. WhatsApp betul. Kalau aku tuh selalu, kalau itu memang orang yang aku kenal dan dia tiba-tiba masuk minta pinjam uang, aku nggak balas pakai WhatsApp tuh, aku telepon. Iya, atau video call. Video beneran call. kamu mau pinjam uang gitu. Misalnya jedar gitu tiba-tiba mau pinjam uang, masa jedar mau pinjam uang? Coba deh aku telepon Tapi iya, atau harus kirim uang. Benar, itu pelajaran ya buat Sobat Ambiar kalau betul. misalnya Jangan langsung main di Iya. transfer. tiba-tiba ada Jangan yang langsung mengatasnamakan Dan- teman kita ya. Dah, betul. Misalnya via WhatsApp aja mengatasnamakan teman kita untuk meminta bantuan, minjem uang segala Betul. macam, jangan langsung ditransfer, jangan dibalas. Ditelepon Lebih dulu. baik telepon langsung yang mengatasnamakan Atau nama video tersebut. call. Iya, Iya. betul. Kalau aku langsung video call. Kamu kenapa? Ya kayak gitu. kemarin kejadian aku kemarin sama Mas Guru Sama, ya. Soekarno Putra ya. Kenapa, Wi? Jadi banyak yang minta duit ke Mas Guru, mengatasnamakan aku gitu. Covernya ya foto aku. Muka kita kan. Iya, Betul, betul itu. Dan Tuh, juga kemarin Tuh, sama oh kan? ini ya. Oh ini nih, ini penipu ini. Iya, nomornya sudah di. Jadi Oke. tapi ketika sudah banyak korban, saya coba telepon kembali, nggak bisa. Iya. Oke, ini kita mau kasih lihat, ini ada bukti chatnya. Ini Nah di ini yang April Jasmine nih. April Jasmine capture chattingannya dengan penipu ya. Sang Terus saya penipu tanya, dikirim ke Melinda. terus saya tanya lagi, coba rekening itu atas nama siapa? Kalau nama rekening saya Eka Mailinda, saya gitu kan. Terus dia bikin PIN dan, nah sekarang pelajaran, kalau orang yang seperti ini dia biasanya pakai virtual account, hati-hati. Karena sudah pas yang kasus suami sudah diselidikin dalam, kita sampai datang ke banknya, ternyata ini ada PT sendiri dan dia pakai virtual account. Jadi hati-hati Iya. buat pemirsa, jangan sampai buat sahabat-sahabat, pokoknya ada yang minta bantuan apapun, dicek dulu. Oke. Dicek dulu apa nomor handphonenya bener nggak. Terus nomor rekeningnya itu bener sesuai tidak atas nama yang kita mau mintain uangnya. Betul. Itu. Oke. Total teman kamu atau kontak kamu di handphone yang kena penipuan dari Banyak. orang ini berapa banyak? Saya banyak sih, April, terus Nia ada yang teman saya juga di Bogor, dia udah transfer 1 juta pada 2 juta gitu, nggak terlalu banyak, yang paling banyak itu teman suami sebenarnya. Itu sampai 100 juta kalau Semua teman suami. dewan loh transfer, Masya Allah. Kalau dari teman-temannya Melinda Malu. sendiri? Terus lurah, camat, ya Oh, wow. Allah, Masya Allah, kan malu kan. Oke, Malu akhirnya banget. kalau misalnya dari teman-teman suami itu kan udah transfer nominalnya cukup banyak, totalnya Lumayan, 100 juta. Akhirnya lebih, gimana? lebih. Suami gimana? Ngebalikin lagi atau? Kita minta maaf lah ya, saat suami lah telepon semua Tanggung minta jawab kita maaf, ya. ditanggung jawab kita, suami minta maaf sama teman-teman, akhirnya dari situ suami datengin banknya dan langsung ke Kasih ke tahu. polisi, langsung Iya. Oke. Kalau dilaporkan. dari sisi kamu, teman-temannya Melinda, total berapa kalau mau hitung-hitung? Nggak terlalu banyak, nggak paling ada berapa ya, lupa juga saya, ada hampir 30 jutaan lebih lah. Oh, oke. Tapi Mbak Melinda ini yang juga menjadi Lumayan penasaran juga ya. loh, Kemarin ini Lumayan, bisa kebetulan buat beli sembako warga. Iya, kebetulan aku juga sempat nonton di YouTube tuh ada satu YouTuber yang mengupas tuntas tentang penipu-penipu ini. Benar. Nah, dikatakan juga maksudnya pertanyaan saya, apakah pernah ada masuk ke WhatsApp-nya Mbak Melinda dan suami untuk mengklik link sesuatu sehingga bisa menarik semua data dari WhatsApp Nggak ada. sehingga nggak ada ya? Yang ada justru suami. Oke. Jadi Dan suami, itu kepencet. Nah, Oh, jadi gini, jadi suami ada yang WA dan dia minta tolong nomor OTP-nya dikirim balik. Itu dia. Iya, tapi itu Ada yang pelajaran juga gimana buat sih? Sobat Ambiar kalau ada yang Itu minta, pelajaran. ada yang mengirim sesuatu, Itu, kemudian betul. meminta nomor Takut. OTP, OTP one time password, jangan pernah dikasih OTP kepada Betul, siapapun. Ya, Benar. itu penting sekali. Oke, Nah, akhirnya kamu sama suami melaporkan ke pihak kepolisian. iya kan. Kan kalau zaman sekarang kalau kita punya nomor itu kan harus didaftarkan melalui dengan KTP Betul. segala macam. Itu bisa ketahuan nggak sih? Kan kebetulan suami juga saudaranya ada di Mabes, jadi tinggal dilihat dan ketahuan semua di sana. Iya, Akhirnya- karena sekarang Rian udah ya, ditindak. sekali kita klik link itu semua data bahkan dia Kesedot. bisa menchat. Iya, betul. Atau waktu kita lagi chatting, dia bisa tahu kita lagi, misalnya saya lagi chatting jedar gitu ya, lagi ngomongin sesuatu, dia bisa tahu dan bahkan Mirroring dia langsung ya? mirroring langsung dan dia bisa membalas ke jedar sendiri. Oh wow. Betul, Oke. itu very- betul. Kamu tadi Scary. bilang sudah melaporkan ke pihak polisian, kemudian hasilnya akhirnya seperti apa? Sudah ketangkap kalau nggak salah sama Oh, kamu kenal sama orangnya? Sudah kita serahkan semuanya sama yang berwajib. Kenal sama orangnya? Enggak. Udah deh nggak usah Enggak, WhatsApp kan, macem-macem sudah deh. Iya. Berjumpa sama orangnya. Mending nggak usah sekali ya. Oke. Tapi kamu tahu nggak dari pihak kepolisian misalnya dia modusnya dengan seperti itu, caranya gimana bisa mendapatkan kontak kamu dan juga kontak dari handphone Aku suami? nggak terlalu, udah pusing lah. Pokoknya udah semuanya diserahin sama polisi, sama suami sudah. Yang penting udah ketangkep ya? Udah ketangkap. Oke, apa yang mau kamu sampaikan untuk pelaku?
buat semua yang mau melakukan penipuan, hati-hati ya kan. Takutnya kan kalau sama yang Dia yang dapet pencuri-pencuri. korban Enggak, cukup dia dapet cukup pencuri-pencuri. jangan sampai ada korban-korban selanjutnya ya kan. Semua itu pasti pasti akan ketahuan udah. Betul. Ya kan sekarang negara Indonesia kan canggih, Ya. kasih ke polisi itu bisa langsung seret ke data semua, dia ada di mana pasti ketangkap, Kedetek ya, kedeteksi ya. Dan kita juga pasti jangan mudah percaya kalau ada orang Betul. minjem uang, minta Benar, ditransfer, betul. minta Atau minta OTP, tolong segala buat macam. orang-orang nggak mampu dan yang Betul. lain-lain itu harus ada data-data yang jelas. Iya, lebih Iya, berhati-hati lagi betul. juga ya. Dicek dulu, bener nggak nih nomor rekening saya gitu. Kalau Iya. saya langsung Iya. gitu. Betul, Coba betul bukan, nggak? bukan kita sombong juga, kadang orang minta tolong dong bantu itu buat ini Betul. buat ini. Kita ngeliat ini teman kita. Betul. Padahal itu dia pakai Dan juga yang Udah paling ke-hack gampang gitu. sekarang ini pakai Instagram loh. Yang Ya, nge-hack. betul. Masuk dari Instagramnya Jedar ke kita misalnya. ya. Kak, transferin uang dong, padahal udah di-hack. Itu sering terjadi Itu juga melalui sering media banget. sosial ya. Buat Ah, Melinda betul. dan juga Bisa. suami kita berharap semoga tentunya rezekinya bisa tergantikan Hati-hati. berkali-kali lipat lagi ya. Amin, ya Tapi yang Allah. kita tahu kemarin juga Melinda sempat memposting di media sosialnya seolah menyindir seseorang. Ah, nyindir. Benar kata pepatah, kadang musuh terdekat kita adalah teman sendiri. Allah bersama saya dan juga. Siapa teman sendiri yang dimaksud? Udahlah. Kenapa? Apa yang dilakukan teman kamu? Jangan dah. Bukan teman aku sebenarnya. Jadi gini, istrinya gini, saya selalu mensupport apapun kegiatan suami. Ketika suami disakitin orang, pasti saya marah. Dan ingat doa istri itu pasti dijabah sama Allah. Jadi suami disakiti oleh temannya sendiri atau temannya Melinda? Iya enggak lah, bukan teman saya. Jadi temannya suami. Iya. Ini ada hubungannya karena Aduh udahlah, jangan. Ini kan udah tahun politik, jangan sayang. oh, jadi ada hubungan dengan politik. Iya, udah itu aja cukup. Oke. Terus suami akhirnya setelah misalnya dicurangi dalam tanda kutip oleh temannya sendiri apa ini? Life so must go on karena kita tunjukkan prestasi dan kita apapun orang gini, saya salutnya sama suami. Orang itu sudah jahat sama suami, sudah menyakiti suami dan pernah ditipu, mobil pun hilang tapi suami tetap baik, bahkan dikasih duit itu teman. Itu suami saya. Bukan saya membanggakan suami. Luar biasa itu dan hatinya. yang nipu manipulatif ya Kak. Iya, betul. Kebanyakan begitu. Betul. Kamu mengenal temannya tersebut? Kenal? Kenal. Udah saya blok IG dan nomor handphonenya. Oke, jadi oknumnya satu orang ya? Iya. Mau bilang apa sama oknum tersebut yang sudah menipu suami, Bukan nipu, bukan. mencurangi suami? Karma itu ada. Itu aja. Ya. Karma. Karma itu ada. Berbuat baik untuk dirimu, berbuat buruk juga untuk dirimu. Ya. Ingat ya, karma bukan kamar ya. Beda dong, karma. Karma itu ada. Jadi apapun yang dilakukan, jadi kita serahkan sama Allah. Allah itu tidak tidur, Allah itu ada. Jadi yakin dan Allah itu buat saya, Allah itu maha baik. Banyak mukjizat yang Allah sudah kasih sama saya. Makanya jangan pernah putus berdoa, ikhtiar dan minta yang terbaik sama Allah. Termasuk rezeki juga adalah bentuknya adalah keluarga ya. Betul, Jadi Masya keluarga Allah. juga jadi alasan Melinda selama ini Ya, vakum beberapa tahun ya. Betul. Jadi ngapain aja sih kesibukannya? Hari ya. Udah punya anak melayani. berapa Kak? 3 sekarang. Oh wow. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Vakum di dunia entertainment, Melinda fokus jadi ibu rumah tangga saja. Kangen nyanyi gak sih? Ketika kalau nyanyi lagi kangen Pasti acara nyanyi, kegiatan-kegiatan suami betul nyanyi. lagi misalkan suami reses atau turun ke dapil, biasa ibu majelis taklim bunda nyanyi. Kadang saya bersalawat, kadang kita aku duet sama suami nyanyi, pakai itu biasa pakai YouTube kan, udah bisa sekarang pakai speaker ya itu aja. Itu salah satu membahagiakan untuk masyarakat kan. Gitu. Tapi suami ngizinin buat Melinda untuk kembali lagi ke dunia hiburan gak sih? Misalnya nyanyi lagi, bikin album lagi, video klip lagi. Suami tidak pernah melarang, tapi saya yang Tahu memang diri ya, Kak. tahu diri. Bener kan Kak, tahu diri, sadar diri. Betul, sadar diri dalam arti gini, hidup itu pilihan. Iya. Buat apa kalau Allah sudah kasih yang terbaik, Iya. ngapain harus kembali lagi? Apalagi suami udah bertanggung jawab Masya Allah, bener. Masa Apalagi, kita mau di luaran cari yang lain nah itu cakep tuh Dewi. Tapi ada deg-degannya gak sih punya suami politikus? Bukan lagi. Makanya didampingi. Udah kalau aku juga Makanya jadi di Kak mana Melinda ada juga gitu. suami pasti ada Melinda di situ. Kenapa? Kenapa? Ya harus ada sekarang kan. Sekarang tuh banyak perempuan-perempuan yang mau sama pasangan orang. Nggak perlu saya jawab, sudah dijawab sama Dewi. Jadi ya ada kan? ketakutan suaminya diambil orang gitu? Tapi saya percaya suami saya tidak begitu. Bukan begitu, sayang lagi Tapi nonton kan kan? namanya manusia ya Kak. Emang suami tipikal yang seperti apa? Alhamdulillah selalu ada di rumah. Dan kemanapun keluar rumah pasti ada saya. Alhamdulillahnya nggak pernah ninggalin saya. Kecuali kalau lagi rapat aja sama
di kebun sirih baru saya Ada nggak dibawa. pepatah Kak, Apa? perempuan yang baik itu tidak akan pernah mau mengambil kebahagiaan wanita lain, satu. Betul. Kedua, laki-laki yang baik dia tidak akan pernah tertarik dengan yang bukan miliknya. Amin. Luar biasa Dewi Persik ya, sangat berpengalaman dalam sebuah hubungan. Ya, sepertinya Vincent Bravo, tidak Dewi. setuju dengan statementnya Dewi Persik. Coblos Dewi Persik. Coblos Dewi Persik. Dewi Coblos Persik. Kalau gue jadi DPR, gue Ya udah nyalek aja nih, nyalek. Enggak, Mbak, Nyalek. aku nyanyi aja. Nyanyi. Kalau gue gue seniman ya, tapi kalau gue ibaratnya dipercaya oleh kenapa masyarakat, enggak? gue adalah yang mewakili para wanita-wanita untuk Setia. Salaman dulu. Salaman. Coblos Dewi Persik dari daerah pemilihan Bantar Gebang. Buat Melinda, apa yang mau disampaikan untuk suami tercinta? Buat Ayang Beb. Oh, ayam be. Aduh, udah ayam beb lagi. Semangat terus, pokoknya terus tetap berbuat untuk masyarakat, menjadi suami yang selalu sayang sama istri dan anak-anak. Mudah-mudahan tidak tergoda dengan wanita-wanita di luar. Iya. Makanya selalu setia dan istrimu selalu mendoakan buat Ayang kesuksesan, kelancaran, Ayang Beb. rezeki. Ayam bebnya datang. Iya, ada ayam beb di sini. Wih, selamat pagi Bang Adi Kurnia Setiadi. Ayang beb memang. Ya. maaf tadi aku panggil Pak Ustadz. Bang Adi, manis banget. Ya. Ngiri ya. Ya, lumayan. Silakan Bang Adi, silakan dulu Bang Adi. Silakan, Selamat Bang. datang di pagi-pagi ambiar. Ayo sini, ayo sini. Amin. Bang Adi, mau nanya dong, apa rasanya punya seorang istri yang dulu terkenal banget, kemudian dia mau untuk vakum berhenti dari dunia hiburan, mengorbankan apa yang ia inginkan selama ini menjadi selebriti untuk mendampingi suami? Alhamdulillah ya bersyukur karena saya berpikir tuh sebaik-baik manusia adalah hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena perlu kita sadari bahwa tujuan kita diciptakan sama Tuhan Allah Subhanahu wa taala ini di dunia semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Adapun harta, jabatan, orang kaya, orang miskin itu hanya sebutan manusia. Di mata Tuhan tidak ada. Makanya daripada dasar itu tidak ada alasan kita untuk tidak berbuat kebaikan. Itu kira-kira. Bang Adi, sempat ngelarang istri untuk terjun ke dunia hiburan lagi nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Kamu nggak boleh nyanyi lagi. Kamu nggak boleh manggung lagi. Tidak pernah. Saya memberikan peluang sebebas mungkin. Karena saya sadar mau saya batasi sehebat apapun kalau istri saya ini masih senang, pastinya Silakan. tidak bisa dibatasi. Sekarang Silakan. aja juga kita sering menghibur warga kita sendiri, ya kan? Ya. Singkat, Selalu. Mbak Pokoknya Adi. setiap ada suami pasti di situ ada dangdut. Mbak Melinda ini untuk Ayang Beb Melinda ini untuk Ayang Beb Bang Adi ini seperti apa? Ya di mata saya istri yang baik. Amin. Istri yang baik. Ya Allah. Alhamdulillah saya tidak melihat ke belakang, saya melihat ke depan. Selama menjadi istri saya, alhamdulillah duhanya nggak pernah tertinggal, ngajinya nggak pernah juga tertinggal, terus juga puasanya nggak pernah tertinggal. Pokoknya kita saling mengisi lah. Orang kalau seneng ngaji tuh mukanya adem memang. Ya, Amin, intinya ya Allah. saling mengisi. Kalau toh ada cekcok, kuncinya ya komunikasi. Komunikasi. Oke, Bang Adi apa yang mau disampaikan untuk Melinda? Ya, pokoknya tetap jadi istri yang baik. Amin, ya Allah. Doain ya. Ya, istri yang baik, yang amanah, Amin. dan pastinya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu aja. Oh, wow! Ganti kursi kok ngejengkang mulu nih. Melinda apa yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan? Makanya Wi, cepet-cepet nikah. Nikah itu berkah banget, Masya Apa? Allah. Cepet-cepet nikah? Iya. Wah! Wih, dia belum tahu. Dari kemarin aku cepet-cepet nikah, gagal terus. Didoain, Oke, Mbak Melinda singkat apa yang mau disampaikan untuk Bang Adi? Berjuang terus, pokoknya sukses di karir, politik, di bisnis juga. Pokoknya yang Amin, terbaik amin. buat Ayang Beb. Ayang beb. Aduh, kenapa? Nyari apa? Nyari Jengkang apa? kursinya mau patah. Ya. Oke, buat Sobat Ambiar, berikutnya kita juga akan hadirkan bintang tamu yang katanya juga menjadi korban penipuan laki-laki. Ya, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.
buaya atau aloe vera memang sebetulnya herbal yang termasuk yang tertua ya di dunia, digunakan untuk berbagai macam pengobatan. Itu bisa. Selain untuk diabetes juga memang tadi Ustadz kan juga menyebutkan tentang bagaimana untuk memperbaiki pencernaan. Iya, karena memang dalam lidah buaya ini senyawa-senyawa aktifnya tuh sebetulnya beragam ya, ada ratusan. Nah, salah satunya itu memang untuk supaya melapisi dinding lambung, ya, melapisi dinding lambung sehingga dia bersifat protektif terhadap lambung.